Para ulama mengatakan tidak akan pernah ibadah seorang, amalan seorang diterima kecuali dengan dua syarat. Ya, ketika kita sudah mengetahui, ketika kita sudah membaca Al-Quran dan hadis, ya perihal amalan tersebut termasuk ibadah karena Allah mencintai dan Allah meridhoinya, ya baik perkataan maupun perbuatan, kita mengatakan dia adalah ibadah, maka ketahuilah bahwasanya ibadah tersebut tidak akan diterima dari kita kecuali jika terpenuhi dua syarat. Dari ini sudah disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, mengikhlaskan ibadah tersebut hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahid dinul khalis." Ya. Ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah lah agama yang benar, agama yang murni. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya memilih amalan yang murni. Nah, kemudian juga dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Maka hendaklah kamu ini ya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan peribadahan. Ya, lihatlah juga perkataan Habil ketika Qabil mau membunuhnya, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan orang-orang yang bertakwa, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan ini sangatlah banyak sekali. Nah, dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Jelas. Innama ya, sesungguhnya al-a'malu, amalan-amalan binniyat tergantung niatnya. Kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa yakum, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua ikhwatu fillah azanallahu wa yakum adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini tidak disebutkan dari Al-Quran, tetapi langsung disebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang yang masyhur para ulama mereka menyebutkan datang syarat kedua datangnya dari hadis. Nah, dan sebenarnya kalau kita perhatikan di beberapa tempat dalam Al-Quran itu mengisyaratkan bahwasanya ada kewajiban atau keharusan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika orang Yahudi dan Nasrani mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada, dan mereka mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi. Orang Nasrani pun juga mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali kami, yaitu orang Nasrani. Kemudian Allah mengatakan tilka amaniyuhum. Ya, itulah hanya angan-angan kalian saja. Kalian mengatakan di Taurat bahwasanya Yahudi akan masuk Islam dan Yahudi akan masuk surga. Kalian mengatakan di Injil bahwasanya Nasrani akan masuk surga. Allah SWT mengatakan tilka amaniyuhum. Harapan masuk surga itu hanyalah sebatas angan-angan mereka. Itu kata Allah SWT. Qul hatu burhanakum, katakanlah wahai Nabi, hatu burhanakum. Berikan burhan kalian, berikan bukti kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar orang yang benar. Ya. Dan Allah SWT sebelumnya telah menantang mereka. Karena mereka mengatakan bahwa surga itu milik kami. Kata mereka masing-masing. Kalaupun mereka masuk ke dalam neraka lantaran beberapa orang yang dosa di antara mereka, mereka akan keluar hanya mereka akan masuk dalam neraka hanya beberapa hari saja. Setelah itu mereka akan keluar. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Mereka sampai mengatakan seperti itu.
Mereka mengatakan waqalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan kami tidak akan pernah masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja, hitungan hari. Kata mereka itu pun yang berdosa di antara kami, orang Yahudi atau orang Nasrani yang mereka berdosa di antara kami, ya, dan tidak diampuni oleh Allah, mereka akan masuk neraka. Tapi hakikatnya kita akan masuk surga semuanya, itu kata mereka. Kemudian Allah merintahkan Nabi untuk mengatakan, "Qul," katakan wahai Nabi, "Attakhadtum 'indallahi 'ahdan, fala yukhlifallahu 'ahdah, am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun." Ya. Katakan wahai Nabi, apakah kalian hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, apakah kalian telah membuat perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian sudah memiliki sertifikat tanda tangan? Nah, apakah sudah ada perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala? Yang mana Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berjanji, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Apakah kalian hanya sekedar mengada-adakan atas nama Allah Subhanahu wa taala, kedustaan di atas nama Allah Subhanahu wa taala? Lihat, bahkan dalam ayat setelahnya, beberapa ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kanat lakumud darul akhirah khalisatan min dunin nas." Katakanlah wahai Nabi kepada mereka Yahudi dan Nasrani, "In kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisah." Kalau seandainya negeri akhirat, surga itu milik kalian, benar-benar milik kalian, tanpa orang lain bisa masukinya, fatamannawul maut, maka hendaklah kalian ini berandai-andai meminta kematian agar segera disegerakan oleh Allah SWT. In kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar. Lihat, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT, "Hei Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani ini. Hai orang Nasrani yang berada di Najran, hai orang Nasrani yang berada di Romawi kala itu. Kalau kalian benar-benar mengharapkan, meyakini surga itu milik kalian, coba. Beranikah kalian memerangi kaum muslimin? Berani berjihad enggak?" Dan buktinya mereka takut. Mereka tidak berani berperang melawan Nabi SAW. Mereka orang-orang yang apa? Yang tidak berani. Karena memang hakikatnya mereka sendiri itu ada keraguan dalam hati mereka dalam beragama. Nah, sampai Allah mengatakan wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Dan sungguh mereka tidak akan pernah menginginkan kematian itu sama sekali, enggak mau. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah SWT mengetahui orang-orang yang telah berbuat zalim. Allah mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang di atas kebenaran, siapa yang di atas kesesatan. Allah mengetahui semuanya. Bahkan Allah mengatakan wala tajidannahum ahrasan nas ala hayah wa minal ladzina asyraku. Bahkan engkau wahai Nabi, engkau mengetahui mereka orang-orang Yahudi, yang mereka adalah orang yang paling mengharapkan akan kehidupan duniawi. Ya. Mereka adalah orang yang melebihi orang lain, bahkan melebihi orang-orang musyrik. Orang musyrik manusia biasa, mereka mengharapkan kehidupan duniawi. Andai hidup di dunia itu bertahun-tahun, puluhan tahun. Orang Yahudi lebih lagi, kepingin lagi hidup lebih lama lagi. Ya. Yang mana orang-orang musyrik adalah yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Orang musyrik saja mengharapkan andai saja hidup di dunia ini selama 1000 tahun. Ya, mereka mengharapkan 1000 tahun. Dan orang Yahudi mengharapkan lebih lagi. Ya, kalau misalkan diberikan 2000 tahun, mereka akan minta 2000 tahun hidup di dunia ini. Lihatlah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu'ammar. Ya. Kalaupun mereka diberikan tenggang waktu yang begitu lama, itu tidak akan menjauhkan mereka dari api neraka. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang telah mereka kerjakan. Lihatlah ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, mereka hanya berangan-angan, mereka mengatakan kamilah yang akan masuk surga. Yang lainnya tidak akan masuk surga. Itu kata mereka.
Makanya di dalam ayat yang kita lanjutkan yang tadi, ya, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali kami orang Yahudi. Nah, itu kata Yahudi. Kemudian yang Nasrani mengatakan tidak akan masuk surga kecuali kami orang Nasrani. Tapi Allah, siapa Allah? Allah yang menciptakan surga dan neraka. Siapa Allah? Allah yang menentukan. Allah yang akan mengadili. Allah mengatakan tilka amaniyuhum. Ya, itu hanya angan-angan belaka. Tidak akan terjadi, kata Allah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Nabi, mana buktinya mana? Kalau kamu benar-benar apa? Beriman. Kalau kamu benar-benar menginginkan surga, ngapain antum berlama-lama di mana? Di dunia. Di dunia penuh kesakitan, terkadang orang sengsara, mencari rizki, ini itu, ya kan? Untuk apa kalian tidak mau menyegerakan di surga? Enak loh di surga kalau kalian ini. Buktinya mereka nggak berani perang melawan Nabi SAW, ya kan? Masya Allah, luar biasa. Menunjukkan kebenaran agama Islam. Nah, ayat yang setelahnya Allah katakan, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Nah, ini dia yang garis bawahi, wa huwa muhsin. Nah, bukan seperti itu. Tetapi orang yang ikhlaskan, aslama di sini menyerahkan diri kepada Allah. Maksudnya mengikhlaskan semua amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik. Lihat Allah di sini mengisyaratkan dengan ahsana yuhsinu, yang artinya benar-benar berbuat baik sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya, sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ya, berarti mengisyaratkan di dalam beribadah kepada Allah selain ikhlas harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak orang saat ini ketika ditanya kenapa kamu melakukan hal demikian, kaum muslimin mereka akan menjawab kami ikhlas karena Allah SWT. Lihat, tidak boleh seperti itu. Harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena di sini Allah tegas sekali. Kalau kalian ingin masuk surga, satu ikhlas karena Allah, dua mengikuti Rasulullah SAW. Tidak boleh belok ke kanan, belok ke kiri, lurus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa? Karena ketika antum berbuat ikhlas karena Allah, kemudian mengikuti Rasulullah SAW 100%, tidak belok kanan, tidak belok kiri, kata Allah, falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahala di sisi Allah SWT. Surga, keridhaan yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka pun ridho terhadap Allah. Wala khaufun alaihim, dan mereka tidak akan merasakan rasa takut di masa yang akan datang. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan merasakan mereka tidak akan merasakan apa? Yahzanun, kesedihan di masa yang lalu. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, menunjukkan kebenaran agama Islam. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwasanya betapa pentingnya mempelajari akidah yang benar, terutama mengikuti yang berkaitan tentang mengikuti sunnah Rasulullah SAW.